Hari ini saya akan bicara tentang bertumbuh dalam iman, grow in faith. Usia bukanlah ukuran dewasa. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama dalam Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Banyak orang yang menjadi tua, sudah lama jadi orang percaya, dan tahu banyak firman Tuhan, tapi apakah iman mereka bertumbuh dewasa? Ada orang-orang yang sudah pelayanan, sudah ikut Tuhan mungkin belasan puluhan tahun, secara usia juga sudah tua. Tapi kita masih dapati masih banyak juga orang percaya yang tidak insecure, kurang bersyukur, ditegur oleh pemimpin, ngambek, nggak mau pelayanan, kemudian gesekan dengan sesama orang percaya, langsung mundur dari pelayanan. Ada orang-orang yang sudah pelayanan tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Orang-orang yang katanya tahu firman tapi tidak mau berkorban. Mari kita belajar apa sih yang menjadi tanda pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, usia bukanlah jaminan dewasa. Ada orang-orang yang pertumbuhan jasmani, fisiknya, dan mentalnya tidak seimbang. Secara usia mereka sudah dewasa, tapi perilakunya masih seperti kanak-kanak. Makan saja hanya membuat kita tumbuh secara jasmani, makin besar, makin tinggi, lalu kemudian menua. Belum tentu secara kedewasaan mental dan karakter kita bertumbuh. Ada anak-anak yang usianya sudah 23 tahun, tapi masih seperti anak kecil. Main game, nggak mandiri, nggak bisa ngurus diri sendiri, masih diurusin mamahnya, makan ke restoran, gak bisa mutusin mau makan apa, masih dipesenin sama mamahnya. Sekolah, bukannya bisa mimpin diri sendiri, belajar, ngerti tanggung jawab, tapi masih harus dimarahin. Kemudian gak punya pikiran buat masa depan, apa yang dia mau bangun ke depan. Hura-hura aja, sekolah gak kelar-kelar, sekolah gak sungguh-sungguh, gak tanggung jawab sama masa depan sendiri. Gak mikirin apa dampak dari perbuatannya. Nah, hal-hal ini membuktikan bahwa pertambahan usia bukan jaminan seseorang menjadi dewasa. Kedewasaan iman seseorang tidak bisa dilihat dari usia, jabatan, posisinya di pelayanan, sekolah teologi, berapa lama dia sudah jadi orang Kristen, dan seberapa banyak dia tahu firman. Karena jelas makan firman Tuhan hanya membuat kita tahu banyak. Bukankah orang Farisi dan ahli Taurat dikecam Yesus karena mereka tahu banyak tapi mereka tidak berbuat? Jadi saya percaya bahwa yang membuat iman kita bertumbuh bukanlah seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita. Satu kali seseorang datang kepada saya dan menceritakan masalahnya dengan seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini punya gereja yang cukup punya nama, kemudian dia buka cabang di salah satu kota di Indonesia dan meminta untuk pengusaha ini yang menggembalakannya. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, datanglah si gembala senior ini dan meminta supaya gerejanya ini yang ada di kota lain ini menggembalikan dana yang pernah ditabur untuk pembangunan gereja. Dan yang mengejutkan, dana yang diminta untuk dikembalikan bukan senilai yang pernah ditabur,
tapi dihitung harga aset gereja itu saat itu. Which is pasti sudah bertambah, sudah berbunga. Pengusaha ini kebetulan teman baik kami dan dia cerita sama kami, karena sebagai sesama hamba Tuhan, dia pengusaha tapi pelayanan, dia bilang, kalau mau kecewa, dia sudah kecewa, tapi dia ambil positifnya. Dia putuskan untuk cicil dan bayar kembali benih yang pernah ditabur oleh hamba Tuhan ini, gembala seniornya, untuk perintisan gereja di kotanya. Membuktikan bahwa seorang hamba Tuhan yang sudah pelayanan puluhan tahun, merintis gereja mungkin di sana sini, sudah mengajar ribuan umat, mengembalakan dan yakin banyak tahu firman Tuhan, bukanlah jaminan dia dewasa secara iman, karena kelakuannya masih seperti preman. Orang yang bertumbuh dalam iman, saya percaya hidupnya akan semakin mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan menghidupi firman. Iman seseorang itu diuji ketika orang itu ditekan, mengalami penderitaan, dan ketika dia diperhadapkan dengan uang dan kekuasaan, apakah dia tetap ingat Tuhan? Apakah dia tetap bersyukur di tengah-tengah penderitaan dan tetap taat kepada firman Tuhan? Disitulah iman seseorang akan diuji, apakah dia dewasa di dalam Tuhan. Saya akan bagikan 3 hal yang menjadi barometer kedewasaan rohani. Yang pertama, hidup kita berbuah. Orang-orang di sekitar kita lah yang bisa merasakan buah hidup kita. Manis atau asam, baik atau buruk. Jangan sampai kita jadi tua dan hidup kita nggak berbuah. Ingat dalam Matius 21 ayat 19, Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Goal dari pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita, bukanlah lebat daun atau karisma. Kelihatan, wow, senior dalam kekristenan, sudah pelayanan, tetapi berbuah lebat, buah bicara karakter, jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan, orang-orang yang sudah kita muridkan, kemudian perubahan hidup kita sendiri, dan bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu goal dari pertumbuhan iman. Apa sih yang membuat hidup kita berbuah? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Dan kemudian ranting yang sudah berbuah pun akan dibersihkan, supaya lebih banyak lagi berbuah. Artinya dalam hidup kita, supaya hidup kita berbuah, kita akan mengalami yang namanya proses, penderitaan, masalah, tekanan. Karena ujian dalam hidup kita melahirkan pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhanlah yang membuat iman kita bertumbuh, kita semakin belajar mengenal Tuhan, kita semakin belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk rendah hati ketika Tuhan promosi. Orang yang tidak mau diproses tidak akan bertumbuh. Ada orang-orang yang ikut Tuhan kemudian mereka ngomel, kenapa sih ikut Tuhan susah banget? Kok ketika saya belum ikut Tuhan, bisnis saya diberkati? Keluarga saya baik-baik saja, tapi setelah saya ikut Tuhan, saya malah mengalami kerugian dalam usaha saya. Saya malah ditinggalkan sama keluarga saya. Dengar baik, orang yang tidak mau dibersihkan, orang-orang yang tidak mau diproses, tidak akan bertumbuh. Perhatikan anak-anak yang tumbuh besar di dalam keluarga yang full protection. Orang tuanya gak mau dia tersentuh, gak mau anaknya disakiti. Anaknya diikutin kemana-mana, dijagain. Anak ini gak akan siap
menghadapi dunia nyata. Beda sekali dengan anak-anak yang orang-orang tuanya memberikan kepercayaan. Mereka harus bisa bikin keputusan. Ketika saya dikirim ke Australia untuk kuliah, hidup saya berubah. Karena jauh dari orang tua, saya dilatih untuk bisa membuat keputusan yang benar. Harus bisa survive di tengah-tengah tekanan. Ketika kita disakiti orang, kita harus bisa bereaksi dengan benar. Dan semua itu dipelajari justru di area tidak nyaman dalam hidup kita. Apapun masalah dalam hidup kita, mari belajar untuk menghadapinya. Jangan lari daripada masalah. Hadapi dan jadilah seperti Daud yang terlatih melawan singa dan beruang, sehingga dia jadi seorang raja yang kuat. Jadi seseorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Proses hidup itu diizinkan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Saya hari ini bersyukur. Kenapa waktu kecil saya ngalami orang tua saya bercerai dan kemudian meninggalkan saya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya saya punya pengalaman sama Tuhan. Supaya iman saya bertumbuh. Supaya saya belajar mengenal Tuhan sebagai Bapa saya. Ketika kita ingin belajar mengenal Tuhan, ketika kita ingin belajar mengandalkan Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan tekanan, nggak ada yang bisa nolong kita nggak bisa lari kemana-mana. Penderitaan yang begitu amat sangat, yang begitu menekan dan tidak terkatakan. Kita hanya bisa nangis sama Tuhan. Terlebih ketika orang yang kita andalkan mengecewakan kita mau lari kemana selain kepada Tuhan. Tekanan itu melahirkan pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita belajar sungguh-sungguh percaya Tuhan, ngandelin Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar dengar Tuhan dan proses hidup itu luar biasa. Itulah yang membentuk iman kita. Penderitaan menghasilkan iman. 1 Korintus 10:13 berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hidup kita mengalami ujian, tekanan, badai hidup, percayalah, maksud Tuhan adalah supaya kita bertumbuh dalam iman. Tuhan pasti menyertai di tengah-tengah ujian hidup itu dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya dan bahkan jalan keluar. Saya percaya bahwa penderitaan itu menguji iman kita. Kedewasaan iman seseorang diuji ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan dan tekanan. Apakah kita tetap bereaksi benar dan tetap melakukan firman Tuhan, atau malah kita mundur dari iman? Contoh, ketika orang menghadapi kesulitan keuangan, dia mau percaya firman atau percaya feng shui? Dia mau mencari pertolongan kepada Tuhan atau mencari pertolongan kepada hal-hal gaib? Orang mulai pergi ke dukun, tanya orang pinter, minta jimat dan lain sebagainya untuk mencari kekayaan. Ketika mereka mulai merasa doa mereka tidak dijawab dan mereka kecewa sama Tuhan, di situ kita bisa lihat orang mulai goyah imannya. Iman kita, kedewasaan iman kita diuji justru dalam tekanan dan penderitaan. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Saya sungguh kagum bagaimana Yusuf bisa berkata dalam Kejadian 50:20 bahwa sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya, mereka-rekakannya untuk jadi kebaikan bagiku. Rasul Paulus juga berkata dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Betapa ini iman. Nggak mudah
untuk berkata bahwa Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk jadi baik bagi aku. Saat kita ditekan. Kalau masalahnya udah lewat, gampang ngomongnya. Tapi inilah ujian kepada iman. Orang yang dewasa iman melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, barometer kedewasaan rohani. Yang kedua, tidak fokus kepada diri sendiri. Bedakan orang dewasa dan kanak-kanak. Orang dewasa itu udah ngerti tanggung jawab. Orang yang dewasa itu ngerti kata berkorban. Perhatikan anak kecil. Anak kecil tuh lebih egois, lebih fokus pada diri sendiri. Yang penting dia kenyang, yang penting dia senang, main game, gak peduli sekitarnya. Apakah Anda di rumah pernah lihat anak-anak atau mungkin Anda sendiri kalau udah main game lupa dengan orang-orang di sekitar Anda, lupa bersihin kamar, lupa bersihin rumah, lupa tanggung jawab. Satu kali ada seseorang bekerja kepada kami, sudah menikah, sudah dewasa, tapi kerjaannya main game terus, di kantor juga main game, kasih makan smurf. Saya lihat pertumbuhan. Orang jadi dewasa itu dia mulai ngerti tanggung jawab. First thing first. Dia ngerti prioritas. Dia ngerti dia harus selesaikan dulu tanggung jawabnya. Saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama, Chloe Christianus. Orangnya sangat dewasa. Spiritnya dewasa. Dia seorang cici ya, makanya di rumah dipanggil cici. Meskipun beda sama Zoe cuma lahir 1 menit. Tapi dia dewasa banget secara pemikiran, orangnya selalu observasi. Selama sekolah online, mereka sering dikasih assignment. Dan saya mendapati Chloe kalau udah punya assignment, dia kerjain sungguh-sungguh. Dia kerjain sampai selesai. Dia kerjain, dia selesaikan dulu, baru dia main. Ketika dia sudah mulai main, kembarannya mulai kerjain. Kemudian saya bilang, Chloe, kerjakan assignmentmu. Karena saya lihat Zoe sedang ngerjain. Chloe jawab, I have done mine. Saya sudah selesai. Terus dia kasih tahu saya, kalau saya punya assignment, saya kerjain dulu baru saya main. Nah ini yang namanya tanggung jawab. Orang yang dewasa ngerti tanggung jawab. Boleh main, tapi tanggung jawab dulu. Kerjakan apa yang jadi prioritas dulu. Orang yang dewasa ngerti berkorban. Ngorbanin yang gak penting seperti main untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Orang dewasa gak mikir kepentingannya sendiri. Contoh orang tua harus mikirin bahwa dia harus kerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya mungkin seorang mama, dia lelah, tapi dia harus bangun pagi-pagi demi masak, beresin rumah, siapin sarapan, dan lain sebagainya. Saya punya teman baik, salah satu mentor di Impact Community Indonesia. Dia itu kerjanya jauh sekali dari Kelapa Gading, dia tinggal di Kelapa Gading. Yang saya salut gini, dia itu ambil waktu setiap hari Sabtu dan Minggu, dia masak banyak-banyak dan dia masukin ke Tupperware, dia freezerin. Pasti lelah ya, namanya kerja dari Senin sampai Jumat, pasti Sabtu Minggu maunya istirahat. Tapi dia pakai waktu itu untuk belanja, masak, bersih-bersih. Dan dia freezerin. Kenapa? Karena setiap Senin sampai Jumat dia harus bangun sekitar jam 4, jam 5 untuk siapin, panasin makanan untuk suami dan anak-anaknya makan. Dan dia baru pergi kerja. Luar biasa sekali pengorbanan seorang mama. Gitu. Dan bagaimana seorang ayah akan kerja keras tanpa memikirkan dirinya sendiri demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Orang yang dewasa itu nggak hanya fokus sama diri sendiri, tapi dia ngerti tanggung jawabnya dan dia bisa berkorban. Orang yang dewasa hati-hati bikin keputusan karena dia ngerti bahwa keputusan yang dia ambil akan berdampak buat hidup orang banyak. Dia nggak hanya asal senang sendiri. Jadi kalau ada orang yang secara usia sudah dewasa, tapi ngambil keputusan sembarangan, dia belum dewasa. Karena dia hanya mikirin dirinya sendiri. Ada orang-orang yang sudah jadi pelayan Tuhan,
melayani di gereja, harusnya sudah jadi pemimpin di jemaat, tapi fokusnya hanya kepada diri sendiri, memperkaya diri sendiri, nah dia belum dewasa dalam iman. Orang yang dewasa iman itu fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan, God-centered, Christ-centered. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan sebagai pelayan Tuhan, orang-orang yang dewasa dalam iman, kita tidak cari keuntungan kita sendiri. Kita juga mikirin kepentingan orang lain, keuntungan orang lain. Ketika kita berdagang, ketika kita pelayanan, kita nggak semata cari keuntungan diri sendiri. Tapi kita pikirin orang lain juga. Ketika Anda punya usaha dan Anda punya karyawan, Anda nggak cuma mikirin seberapa banyak keuntungan yang Anda dapat, tapi Anda mau mikirin kesusahan karyawan. Satu kali saya ketemu dengan salah satu worship leader dari salah satu gereja besar. Dia cerita sama saya kalau di gerejanya mereka pelayanan, worship leader, mereka tidak dapat persembahan kasih. Lalu saya tanya, kerjaanmu apa? Oh, saya seorang penyanyi di sekuler dan juga saya full time di worship. Lalu saya bilang, apakah gereja kasih persembahan kasih? Dia bilang tidak. Bagaimana dengan uang transport? Tidak juga. Jadi selama pandemi, kamu tidak punya income karena sekuler kan benar-benar berhenti. Tapi dia tetap melayani di gerejanya, dia tetap jadi seorang worshiper di gerejanya. Saya tanya, apakah gereja bantu? Dia bilang tidak. Saya sedih melihat bagaimana setiap orang hanya mikirin kepentingan dari program gerejanya mungkin. Bagaimana ibadah online masih harus terus berjalan. Tapi mereka nggak mikir bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang bantu pelayanan mereka juga kesusahan. Orang lapar nggak bisa cuma didoakan. Mereka nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa cuma dikasih firman. Satu kali karena PPKM, kami nggak bisa tapping sama sekali, karena kami harus menyuruh semua staff untuk work from home, dan termasuk tim Ichi Worship tidak bisa tapping. Tapi saya bilang sama suami saya, kan mereka sudah kita kontrak untuk pelayanan di kita. Dan rutin Rabu Kamis mereka tapping. Kalau karena PPKM mereka nggak bisa datang, kan bukan salah mereka. Ya kita tetap kasih persembahan kasih. Meskipun mungkin nggak full, separuh aja orang pasti cukup menghargai. Karena bagaimanapun orang butuh uang. Kita nggak bisa cari keuntungan kita sendiri. Kita juga harus mentingin kepentingan orang lain. Ayat 31 jelas menjawab gini, orang yang dewasa dalam iman, dia nggak sembarangan sama hidupnya. Dia yakinkan bahwa apa saja yang dia buat, sampai hal terkecil seperti makan minum, dan bahkan dikatakan, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, kata Rasul Paulus, apapun lah itu namanya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai kita hanya hebat di gereja, pintar khotbah, pintar doa, tapi di rumah kita mempermalukan Allah gitu. Hidup kita tidak jadi kesaksian buat keluarga sendiri. Kita nggak bisa jadi kesaksian buat anak sendiri, buat pegawai sendiri. Di luar gereja, kita yang tadinya pendeta udah kayak preman misalnya. Jelas, Rasul Paulus mengajar dalam apa saja yang kita lakukan, kita harus memastikan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Orang yang dewasa iman itu fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan, bukan cari nama besar. Saya ditanya sama beberapa worship leader yang kami undang untuk melayani di Ichi. Mereka tanya sama saya, Kak, gimana caranya naikin subscribers? Gimana Kak Heni bisa punya subscribers yang banyak di YouTube?
saya dan teman-teman di ICI bilang, itu nggak pernah jadi target kami tuh. Nggak pernah dibahas di meeting kami, bagaimana ya naikin subscriber, nggak pernah dibahas sama sekali. Kami ngalir aja, cuma lakukan apa yang kami tahu ini dibutuhkan oleh umat Tuhan. Kami fokus, siapin firman, kasih yang terbaik lewat setiap tapping. Dan saya percaya bahwa semua yang kami bisa hari ini nikmati, itu semuanya karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya kita cukup pastikan gini, apakah yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan, itu aja fokus. Karena firman Tuhan berjanji dia akan menarik banyak orang. Ayat 33 bilang, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Orang yang dewasa iman itu, dia tidak hanya hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia punya tanggung jawab untuk jiwa-jiwa, memastikan hidupnya jadi teladan. Bahwa jangan sampai dia jadi batu sandungan. Karena Yesus sudah mati buat mereka. Dan sebagai orang percaya, apalagi pemimpin di tengah jemaat, kita harus pastikan orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Apa yang membuat iman kita bertumbuh adalah ketika kita belajar melayani orang lain. Melayani orang lain itu akan membuat kita belajar berkorban. Saya percaya orang yang gak mau melayani gak akan bertumbuh. Ketika kita melayani, kita akan ketemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak perbedaan, dan begitu banyak tantangan. Karena gak semua orang itu mudah dihadapi. Ada orang-orang yang pengen special request dilayani. Dalam dunia pelayanan, kita akan diproses untuk mengerti, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga akan punya empati, belas kasihan buat orang lain. Nah, di dalam pelayanan yang sering terjadi adalah gini. Kita akan mengalami yang namanya gesekan. Gesekan dengan sesama orang percaya, teman sepelayanan. Nah, jangan menghindar. Karena kalau tiap kali kita mengalami gesekan, kita menghindar, kita nggak akan belajar apa-apa. Jangan pernah lari dari proses, karena proses adalah baik untuk membuat kita belajar dan iman kita bertumbuh. Gesekan sesama pelayan Tuhan contohnya akan membuat kita bertumbuh, karena itu merupakan pelajaran berharga yang membuka mata kita dan membentuk karakter kita. Ketika kita melayani orang lain, kita akan belajar menghargai perbedaan. Diajar untuk mengasihi banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Ketika orang bikin salah sama kita, kita akan dilatih untuk mengampuni kesalahan mereka. Dan bahkan ketika kita melayani, kita diajar untuk berkorban. Kalau kita melayani, tentu kita harus punya motivasi bukan untuk mencari keuntungan. Kita harus berani berkorban. 13 bahkan 15 tahun Tangan Pengharapan berdiri, saya dan suami sama sekali tidak ambil gaji. Kita ngerti berkorban. Seringkali ketika kita ngajak orang yang pengen tanya-tanya tentang Tangan Pengharapan pergi makan, kami traktir mereka makan. Harus berani berkorban. Orang yang dewasa iman, saya percaya pasti punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi diri untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan. Kedewasaan itu nggak bisa dinilai dari seberapa lama dia pelayanan, gelar kependetaannya, pendidikan teologinya, atau seberapa besar jemaatnya. Tapi orang yang dewasa, saya percaya gini, dia ngerti kata berkorban, dia ngerti kata memberi. Nyata dalam kemurahan hati. Ketika kita melayani, kita akan diuji apakah kita lebih cinta Tuhan atau cinta uang. Karena Yesus tuh berkata kepada kita, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, pada Tuhan dan kepada Mamon. Makanya dalam pelayanan kita akan diuji apakah kita lebih mencintai Mamon atau Tuhan. Apakah kita lebih cinta keluarga atau cinta harta?
Apakah kita lebih cinta sesama atau kita lebih cinta harta kita? Saya percaya orang yang punya belas kasihan, mereka adalah orang-orang yang dewasa dalam iman. Ketika yang mereka punya juga cuma sedikit, tapi mereka ngerti bagaimana memberkati orang lain. Saya percaya inilah orang-orang yang dewasa dalam iman. Yang terakhir, barometer kedewasaan rohani, itu adalah yang ketiga, bisa membuat keputusan yang benar. Orang yang dewasa itu bisa bikin keputusan yang benar. Saya percaya bahwa orang yang dewasa, dia tahu titik lemahnya. Setiap kita ini punya titik lemah. Nah, orang yang dewasa, dia akan secara sadar menjauh dari medan dosa karena dia tahu itu titik lemahnya. Dia akan menghindari hal-hal yang akan membuat dia jatuh dalam dosa. Kalaupun orang yang dewasa itu jatuh, dia akan bangkit kembali dan cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh dan tidak main-main dalam dosa. Sedangkan orang yang tidak dewasa rohani udah tahu hal itu merupakan titik lemahnya. Kalau dekat-dekat pasti dia jatuh, tapi dia tetap mau ke situ. Orang yang tidak dewasa imannya sudah jatuh pun bukannya bangkit, dia tinggal di situ dan menikmatinya. Dengan bahasa gini, habis enak sih. Orang yang dewasa itu takut akan Tuhan. Mereka akan buat keputusan yang benar. Mereka ngerti firman dan mereka akan lakukan sesuai firman. Meskipun itu mungkin tidak menguntungkan buat mereka. Mereka mungkin harus mengorbankan apa yang harus jadi hak mereka. Orang dewasa itu mampu tegas kepada diri sendiri dan meninggalkan dosa dan hidup lama. Dan orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Ibrani 5 ayat 13 bilang gini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa imannya, dia terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, orang-orang yang tidak dewasa rohani, mereka tuh dengar firman, tapi kayak nggak bisa ngerti kebenaran. Pikirannya nggak dibaharui. Dengar firman, males-malesan. Dipaksa orang tua ikut ibadah online. Duduk di gereja, dengerin firman, bukannya excited, yes, speak to me, gitu kan, punya ekspektasi positif untuk Tuhan bicara untuk hidupnya. Tapi di gereja malah main HP, main game, cek Instagram, cek Facebook, WA-an, cek email, so sibuk banget. Wah, di gereja berapa lama sih? Orang yang gak dewasa iman itu, mereka gak ngerti kebenaran, diajarin gak ngerti-ngerti, diajarin A, nangkapnya B. Gak heran kalau orang udah mulai ngerespon yang negatif dari firman Tuhan yang saya sampaikan di YouTube maupun di IG itu, saya biasa diem aja. Sekelompok kecil aja, saya bersyukur. Orang-orang yang gak paham kebenaran. Tapi orang yang dewasa dalam iman, mereka punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka akan ngerti, oh ini sesat, oh ini benar. Kedewasaan rohani bukanlah tentang seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita aplikasi. Kita perlu bertumbuh dewasa dalam iman, ngerti firman Tuhan, kita perlu supaya kita terhindar dari bahaya disesatkan. Karena ingat di akhir zaman dikatakan banyak penyesat-penyesat. Efesus 4 ayat 13-14 kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat, orang yang dewasa imannya itu punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah, yang lurus dan yang sesat. Mari terus bertumbuh dalam iman. Belajar firman, belajar melakukannya, dan hiduplah takut akan Tuhan. Ketika hidup kita diproses, kita harus melewati penderitaan, tekanan, jangan lari. Ketika kita menghadapi gesekan, jangan menghindar. Izinkanlah semua proses itu terjadi dalam hidup kita, sehingga iman kita bertumbuh. Orang yang dewasa, imannya teruji, dan penderitaan akan merupakan kesempatan untuk kita terus bertumbuh. Saya berdoa agar hidup Anda terus jadi berkat. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri, tapi pastikan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati.